Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Kita bersyukur di awal minggu ini, bulan Februari, Tuhan sudah memberkati kita. Sebentar kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu Saudara yang di rumah mempersiapkan perjamuan kudus. Yuk mari kita bersama-sama, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang merindukan ibadah, walaupun di rumah kita masing-masing. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mau datang dengan hati yang rindu dan haus akan melapar oleh firman-Mu, dan kerinduan kami untuk memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melihat hati kami yang begitu lama kami tidak beribadah Tuhan di gereja-Mu. Tapi apapun keadaan kami tetap semangat, rindu akan Engkau, rindu akan ibadah. Terima kasih Bapa, berkati ibadah online ini dan berkati para pendengar, para yang semuanya yang di luar sana Tuhan. Rindu akan firman-Mu, rindu akan pujian dan penyembahan, bisa beribadah bersama kami. Terima kasih berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Satu pujian yang kita rindukan. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak disangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, menikmati kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku.
hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Percaya Bapak Saudara, kita aman di tangannya. Penyertaan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber kekuatanku, dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau telah menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Haleluya. Ku aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku.
Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, kami percaya. Haleluya. Mari kita akan sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dunia ini hanya satu nama yang perlu kita tinggikan. Dia juru selamat kita yang agung. Yesus, Engkau pujaanku. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud dekat-Mu.
Satukan hati kita, katakan ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku. Engkau pujaan hidup kami. Oh Yesus, kami bersyukur, kami sembah. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan pesan-Mu kepada jemaat-Mu tempat ini, maupun jemaat yang di mana berada, orang yang mendengarkan. Berkati hamba-Mu Pastor Agus yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pakai luar biasa hamba-Mu dan Kau urapi. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku yang ada di rumah, yang hari ini tanggal 7 Minggu mengikuti siaran online daripada kebaktian IFGF Harvest Hill Semarang. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan hari ini kami boleh kembali menikmati atau mengikuti ibadah online dari gereja kami di Semarang. Mohon pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Luar biasa. Saya percaya Anda semua dalam pemberian Tuhan, oleh kasih karunia Allah, kita boleh melewati hari demi hari dan kita boleh dibebaskan dari segala sakit penyakit dan saudara dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik, yaitu gereja di era disruption. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa arti disruption. Bukan distraction ya, disruption, tidak ada T-nya. Disruption adalah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia ditulis tercabut dari akarnya. Nah, kalau dijabarkan di dalam dunia ekonomi atau dunia industri, dijabarkan sebagai berikut. Disruption adalah gangguan
yang mengakibatkan industri tidak berjalan seperti biasanya. Karena bermunculannya kompetitor baru yang jauh lebih efisien dan efektif, serta penemuan teknologi baru yang mengubah peta bisnis. Jadi dari singkat kata, bahwa disruption adalah adanya suatu perubahan yang besar di dalam satu kebiasaan industri apa saja, industri pariwisata, industri perhotelan, industri manufacture, dan lain sebagainya. Nah, saudara, gereja mau tidak mau merupakan salah satu institusi keilahian yang terikat di dalam satu keadaan yang sekarang kita sedang alami. Nah, sebelumnya saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang bisa kita gunakan sebagai landasan daripada penyampaian khotbah pada pagi hari ini. Saya ambilkan dari Matius 5 ayat 13 sampai ke 16, atau disingkat saja beberapa ayat saja, 2 ayat, yaitu firman-Nya berkata demikian: kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini adalah perkataan Tuhan di dalam khotbah di bukit, bahwa gereja adalah satu institusi keilahian yang selalu mempunyai ciri khas atau mempunyai jati diri sebagai garam dan terang dunia. Dan saya percaya bahwa ciri khas ini tidak dimiliki oleh institusi yang lain-lain, karena gereja ini adalah memberikan penerangan, memberikan pencerahan, memberikan cita rasa di dalam kehidupan manusia. Nah, saudaraku, saya akan meneruskan kembali kepada topik yang kita akan bahas. Kata kunci daripada khotbah pagi hari ini adalah panggilan gereja adalah memberikan impact kepada dunia. Saya ulangi, panggilan gereja adalah memberi impact kepada dunia. Saya membaca tulisan daripada seorang guru besar Fakultas Ekonomi dan bidang bisnis di Universitas Indonesia. Beliau bernama Rinald Kasali. Nah, saya baca tulisannya, dia memberikan kuliah umum di satu STT di Jakarta beberapa tahun yang lalu ya. Dia menyampaikannya dengan bagus, dan hari ini itu menjadi satu kenyataan yang ada di depan mata kita. Nah, dia mengatakan begini, saat ini ya, waktu dia bicara itu 3 tahun yang lalu ya, saat ini dunia sedang mengalami perubahan besar, revolusi yang saat ini tengah terjadi dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak bisa dihindari, perubahan itu dimotori oleh perkembangan teknologi informasi, yaitu IT. Bahwa kini masyarakat berada dalam gelombang ketiga perubahan yang dipengaruhi terutama oleh teknologi informasi. Nah, apa gelombang ketiga? Tentu ada gelombang pertama dan gelombang kedua, baru gelombang ketiga. Nah, saya mau menjelaskan tentang gelombang pertama itu apa. Nah, gelombang pertama adalah dari bukunya Alvin Toffler. Dia menulis The Third Wave, yaitu gelombang ketiga. Ia mengatakan gelombang pertama terjadi revolusi sekitar tahun 1990. Revolusi industri atau revolusi ekonomi pada tahun 1990. Nah, lalu dikenal atau ditandai dengan istilah connectivity, yaitu lahirnya internet. Dengan adanya lahirnya internet, maka manusia tidak lagi bisa dibatasi oleh jarak, tempat, dan masing-masing dengan dalam waktu yang sangat singkat, super singkat, bisa terkonek, bisa bicara melalui email tentang apa yang mau didiskusikan.
lain seperti zamannya tahun 50-an ya. Kalau saya mau nulis surat kepada seseorang atau tahun 70-an lah, masih seperti itu. Kalau mau nulis surat ya tulis surat, kirim ke lewat pos, dan itu butuh waktu seminggu bahkan mungkin sebulan baru sampai. Tapi dengan adanya era internet tahun 1990, maka jarak itu dipersempit dengan luar biasa. Hanya hitungan detik atau menit, apa yang kita mau kita bicarakan sudah sampai kepada siapa yang akan kita tuju. Itulah dikatakan the first wave, ya, gelombang pertama. Nah, gelombang pertama ini ditemukan sudah luar biasa, saudara. Ya, internet itu sudah luar biasa sekali. Segala-galanya bisa berhubungan lewat internet. Nah, sekarang kita mau masuk ke gelombang kedua. Gelombang kedua itu sekitar tahun 2000-an ya, kalau saya coba mengingat, atau mungkin kurang ya, yaitu abad ke-21. Masyarakat memasuki namanya gelombang kedua. Dunia masuk kepada gelombang kedua di dalam bidang informatika. Ya ini ketika masyarakat mulai berpikir untuk mengisi ya, jalur connectivity itu, jalur komunikasi internet itu dengan sesuatu yang lain. Ya. Tidak hanya sekedar tulis surat, tidak hanya sekedar ngobrol, tetapi diisi dengan sesuatu yang lain yang mempunyai manfaat yang lebih tinggi, yaitu ditandai dengan munculnya berbagai media sosial, ya, seperti WhatsApp, Facebook, ya, terus masih apa lagi, macam-macam, banyak sekali, dan itu terus bermunculan dan bermunculan. Nah, pada saat itu saya mengalami bahwa mulai munculnya SMS lewat handphone yang ya masih, pertama keluar handphonenya gede segini ya, seperti sepatu kita ya, kalau kemana-mana bawa handphone, wah gaya sekali ya, orang melihat, wah ini orang kok modern sekali ya, kemana-mana sambil ngomong, sambil ngobrol, sambil jalan, bisa koneksi dengan lawan bicara kita. Nah, mulai dari handphone yang besar, terus berkembang, semakin kecil, nah muncullah app-app yang macam-macam yang sekarang sedang banyak dimanfaatkan oleh semua orang. Hampir dikatakan setiap orang pasti punya handphone minimal satu, bahkan mungkin lebih dari satu. Ada yang dua, ada yang tiga. Ya, di situ apalagi sekarang ada yang namanya app TikTok. Wah, itu sangat menarik ya. Anak-anak muda itu gaya-gaya lalu masuk ke situ. Nah, ini era kedua. Connectivity itu mulai dimasuki dengan hal-hal yang lebih menarik lagi ya. Nah, sekarang saya mau masuk gelombang yang ketiga. Yang sekarang sedang terjadi, ini disrupsi sangat hebat, ditambah tahun lalu adanya pandemi Covid. Nah, gelombang yang ketiga inilah yang sekarang ya kita semua sedang menikmati, juga ada yang banyak sedang mengalami distraction atau mengalami satu gangguan di dalam bisnisnya ya. Transformasi dunia nyata dipindah ke dalam dunia maya. Apa itu? Yaitu bisnis online. Wah, bisnis online ini sekarang sedang merajalela di mana-mana ya. Saya bisa memberikan beberapa contoh-contoh bisnis online. Yang pertama, saya akan memberi contoh tentang bisnis online bidang transportasi. Transportasi ya, kita bisa lihat aja Ojek, Grab ya, dan lain sebagainya. Pesan makanan di rumah lewat Ojek yang harganya mungkin 90.000, lewat Ojek bayarnya bisa lebih murah, 70.000 mungkin. Dan itu suatu fenomena baru yang belum pernah terjadi sepanjang zaman sampai pada masa kini, yaitu transportasi, Ojek, Gojek, GoFood, taksi ya. Taksi juga, yang pemilik app taksi itu nggak punya satu mobil taksi pun, tapi dia bisa punya ribuan bahkan ratusan ribu taksi di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke negara-negara yang lain. Lalu kita lihat saja
dunia pariwisata, travel bureau, ya, yang dulu kita beli tiket harus lewat travel bureau, sekarang nggak usah, buka aja app-nya Traveloka, apa lagi macam-macam, pergi atau lainnya, itu satu terjadi transformasi yang luar biasa. Itu baru transportasi. Bidang hotel, perhotelan juga kita kenal Oyo, Red Doors, dan Airbnb. Orang-orang yang punya app itu nggak punya hotel satupun, nggak punya satu kamar pun, tapi dia punya bisnis yang mengelola ribuan kamar. Coba bayangkan, ya. Tidak punya bangunan hotel, tapi bisa jual kamar di seluruh negara. Lalu yang berikutnya apa? Perdagangan. Ya. Toko-toko yang dulunya tradisional sudah mulai bleret, ya, bahasa Jawanya bleret, sudah mulai sudah nggak ada gairahnya. Ganti apa? Ganti toko-toko online, ya, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Yang luar biasa lagi, sampai hari ini masih bebas pajak, ya. Itu luar biasa. Toko tradisional berubah menjadi toko-toko online yang tidak punya karyawan, cukup satu orang punya laptop, dia sudah bisa jual barangnya dia, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Dunia surat kabar, dunia media, surat kabar. Sekarang jarang orang mau baca koran. Karena apa? Beritanya kalah cepat. Jam 1 subuh ada gempa di Majene, jam 1 lebih 10 menit sudah baca dia. Nah, kalau koran kan masih harus cetak, harus didistribusikan, sudah ketinggalan. Orang sudah nggak mau baca koran. Koran beritanya sudah usang kedaluarsa lewat beberapa jam, ya. Yang mau baca koran adalah berita duka cita, ya. Baca, siapa tahu ada temannya yang meninggal dunia. Juga yang sangat menarik adalah dunia kerohanian. Dengan adanya COVID-19 mengakibatkan gereja juga masuk di era digital kalau mau bertahan, yaitu gereja konvensional bersaing dengan gereja online yang tanpa batas. Ya, saya pikir ini dampak yang sangat besar untuk dunia spiritual gereja, ya, sangat besar dampaknya. Gereja-gereja yang tidak siap, dia akan tertinggal. Karena sekarang orang bisa kebaktian di rumah dengan enak-enak sambil santai, ya. Dan gereja yang tidak punya fasilitas online, ya, nanti lama-kelamaan mungkin saya tidak berani ngomong, mungkin bisa jemaatnya tinggal puluhan, 10-20 berapa, ya, gereja online. Lalu dunia pendidikan, ya, yang dinamakan daring dalam jaringan atau lewat Zoom, ya. Itu juga sekarang sedang hampir setahun, ya, ini tidak ada sekolah atau kuliah di kelas, masing-masing di rumah. Walaupun secara praktis memang praktis, tapi secara ekonomi itu sangat memboroskan, oleh karena harus beli kota-kota dan lain sebagainya. Nah, saudara, ini semua terjadi di depan kita. Nah, kemudian saya juga mengamati persaingan akademisi dan keterampilan. Di era semacam ini, orang yang punya ijazah S1 sampai S3 belum tentu dia bisa mempunyai kehidupan yang berhasil, yang sukses. Tetapi coba lihat, orang yang punya keterampilan digital, punya kemampuan, punya inovasi, punya segala macam hal-hal yang bisa membuat dia berhasil menemukan sesuatu, dia bisa menjadi orang yang super, ya, bisa super kaya, bisa super ternama, bisa super menghasilkan produk-produk teknologi yang dahsyat. Ya, saya ambil contoh saja seorang yang bernama Jack Ma. Siapa anda kenal Jack Ma? Big boss-nya Alibaba, ya, Alibaba e-commerce. Dia orang yang tidak lulus
S1 tidak lulus. Ya. Dia orang yang sangat miskin. Kemudian dia mulai belajar bahasa Inggris menjadi tour guide gratis yang melayani orang-orang asing. Tujuannya apa? Dia belajar bahasa Inggris. Dia ngelamar di KFC, ditolak. Ya, dia ngelamar di mana-mana tidak diterima. Lalu dia mulai dari karirnya sebagai penerjemah. Kemudian dia sekarang dia menjadi orang terkaya di Tiongkok nomor 2. Nah ini saudara, gejala semacam ini, ya, persaingan akademisi belum tentu bisa melebihi orang-orang yang terampil, yang inovatif, dan yang kreatif, dan lain sebagainya. Maka supaya tidak ketinggalan zaman, semua orang yang mau tetap eksis harus melek teknologi dan IT. Jika tidak, ia akan dilimbas oleh era digital yang terus berkembang semakin canggih. Mau tidak mau, suka mau atau tidak suka, kita akan menghadapi era disrupsi, era di mana kehidupan semakin dinamis di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat berubah. Nah, saudara, sampai di sini saya lalu berpikir, bagaimana ini di tahun 2020, ya, tahun 2020 kita sudah masuk di era disrupsi ini. Kemudian ditambah dengan adanya pandemik COVID ya, COVID pandemik ya, itu membuat orang semakin bergantung kepada IT. Ya, apa-apa harus work from home. Nah, kalau kita lihat beberapa video klip, beberapa pakar memprediksikan pasca COVID mungkin akan terjadi perubahan gratis dalam gaya hidup orang-orang kota besar. Ya, orang tidak perlu lagi sewa apartemen yang mahal-mahal, dia cukup di rumah, dia tetap bisa di-hire oleh perusahaannya untuk bekerja di rumah. Ya, saya dengar Google juga merekrut orang, tidak tanya ijazahmu apa, tapi dia tanya keterampilanmu apa, yang spesifik, kamu bisa apa. Dan ijazah itu nomor 2. Jadi begitu, ini perubahan-perubahan seperti ini sudah terjadi di depan mata kita. Ya sudah, bagaimana dengan gereja? Ya, saya lihat gereja sekarang sudah masuk ke era yang dinamakan digital atau era online. Ada siaran online, kebaktian di tempat, kebaktian onsite sudah banyak yang tidak melakukan. Mau sampai kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. COVID selesai sampai kapan? Ada yang mengatakan 4-5 tahun lagi baru selesai. Nah, apakah gereja mau seperti ini terus? Artinya ya pintu gereja ditutup, kebaktian berubah menjadi online semua. Kalau saya berpikir satu saat ya, dua-duanya harus jalan. Mau tidak mau kita harus tetap menjalankan onsite dan online supaya ibadah itu kita bisa merasakan adanya sosialisasi di antar jemaat, adanya pergaulan saling memperhatikan, itu bisa kita bangun. Nah, pertanyaan kapan? Kita belum tahu, karena kita masih khawatir dan takut dengan namanya COVID ini. Nah, sekarang saya mau menutup firman Tuhan ini, yaitu gereja bagaimana? Ya, gereja bagaimana? Saya tidak berani bilang atau mengatakan gereja akan sama nasibnya dengan toko-toko tradisional. Artinya apa? Saya tidak berani mengatakan gereja bakal banyak yang tutup. Walaupun di negara-negara Eropa dan Barat memang sudah banyak yang gereja berubah menjadi kafe. Saya sudah lihat sendiri, gereja menjadi
klub itu juga saya sudah lihat sendiri. Tapi saya percaya bahwa masih ada gereja yang harusnya tetap bisa bertahan di tengah-tengah era disruption ini. Lalu bagaimana untuk kita bisa bertahan? Saya menyampaikan satu pandangan yang mungkin saudara juga ya bisa sepaham dengan saya. Artinya gereja harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pengudara yang lebih bagus. Artinya gereja harus menyisihkan dananya untuk memberi peralatan-peralatan untuk menunjang siaran online yang lebih bermutu, lebih bagus, lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja harus melakukan kaderisasi kepada generasi-generasi muda mau terlibat di dalam karier atau karya, ya, karya membuat sesuatu yang lebih baik, ya, SDM di dalam pengetahuan IT, SDM dalam keterampilan menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat YouTube, lewat apa saja sosial media yang bisa dipakai. Itulah yang sedang saya mau sharingkan kepada jemaat ICF Harvestville. Satu saat kalau diajak, ayo kamu terlibat pelayanan tentang IT, membantu merekam untuk disiarkan, saya harap saudara ya mau terpanggil untuk melayani di bidang ini. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin mengajak gereja-gereja di mana saja, mari kita mempersiapkan untuk kita bisa terus eksis, tetap menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah era disruption ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Mari kita berdoa dan juga kita akan masuk kepada perjamuan suci. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk gereja supaya tetap eksis di tengah-tengah era disruption, era perubahan yang sangat luar biasa ini, dan gereja tidak akan hilang dari peredaran. Gereja mempunyai misi panggilan untuk melayani, untuk menyampaikan Injil keselamatan. Oleh karena itu, Engkau berkati gereja-gereja, Engkau berkati para aktivis, Engkau berkati anak-anak muda supaya mau terpanggil untuk melayani di dalam era seperti sekarang ini, supaya gereja-gereja dimanapun berada akan mengalami satu pertumbuhan yang tidak akan kalah dengan fenomena di dalam dunia perdagangan, dunia ekonomi, atau dunia industri yang lain. Kita akan tetap survive. Terima kasih Tuhan, berkati juga. Kita akan bersama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Saya berdoa untuk jemaat yang ada di rumah. Mari persiapkan hati, pikiran Anda. Bahkan persiapkan roti dan anggur. Kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan suci. Terima kasih Bapa, seperti apa yang Kau firmankan, bahwa pada malam akhir Engkau berada di Yerusalem. Engkau mempersiapkan untuk perjamuan malam yang terakhir, yaitu perjamuan kudus. Dan Engkau mengatakan melakukan perjamuan ini sebagai sarana untuk mengingat akan Aku yang sudah berkorban di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang sudah siap, kita akan mulai persiapkan perjamuan suci ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara dengan saya yang siap dengan roti, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam perjamuan kudus ini memberikan dampak bagi kehidupan orang-orang percaya. Bapak Surgawi, kami angkat roti sebagai lambang tubuh Kristus.
yang sudah dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada murid-Mu. Dan juga hari ini kami juga menerima roti perjamuan kudus ini sebagai tanda persekutuan kami orang-orang percaya dengan Engkau yang tidak terpisahkan. Kami percaya Tuhan Engkau beserta dengan kehidupan kami, Engkau ada di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih. Mari kita makan bersama, katakan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan ini berisi anggur sebagai lambang darah Kristus yang telah tercurah di atas bukit Golgota, bukit tengkorak itu, lambang kematian. Tetapi 3 hari kemudian ia bangkit dan ia hidup bersama dengan Allah Bapa di surga untuk selama-lamanya, bahkan ia akan kembali menjadi hakim atas seluruh dunia ini. Mari kita akan minum ini sesuai dengan apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus. Mari kita bersama minum, katakan dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan sekaligus kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk peringatan melalui firman-Mu supaya gereja tetap berjuang survive di tengah-tengah kesulitan zaman ini, tapi kita akan terus menjadi garam dan terang dunia. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, supaya mereka terbebas daripada sakit penyakit, bahkan terbebas daripada pandemi. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, penghasilan, membutuhkan bantuan ekonomi. Tuhan Engkau akan buka jalan untuk mereka. Bahkan juga untuk anak-anak sekolah yang harus belajar di rumah, berikan mereka semangat, jangan bosan, terus belajar sebaik-baiknya supaya tidak tersingkirkan oleh perkembangan zaman yang demikian pesatnya. Kaum ibu, kaum bapak juga Engkau berkati Tuhan dengan segala profesi yang mereka lakukan. Engkau berikan kecukupan dan berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah firman Tuhan pada pagi hari ini supaya menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera daripada persekutuan kita dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Ada topik yang lain tetap terkait dengan era digitalisasi yang akan saya sampaikan pada minggu akan datang. Sampai jumpa. Goodbye. My Savior,
Yes.